Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan asmara cinta segitiga Sun Moon Rising Venus yang berada di Taurus. Di sini kita akan lihat bagaimana situasi Taurus dengan pasangan Sa dan bagaimana Taurus dengan selingkuhannya. Ini tarikan energi 15 hingga akhir Desember 2024. Sebelum mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Taurus aja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja mari mulai situasi Taurus dengan pasangan sahnya dulu ya. Oke, Eight of Cup membuka pembacaan, kemudian di situ ada kemudian ada di sana, berikut ada di situ. Oke, paham. Kemudian di situ ada energi dari Seven of Swords, berikut ada energi dari berikut ada energi dari itu. Kemudian ada energi dari situ. Ya. Nah, jadi di sini tuh nampaknya Taurus melihat bahwa ada ancaman dalam relationshipnya dia dengan pasangan sahnya gitu ya. Ancaman di situ tuh bisa aja si pasangan sah jadi ngamuk-ngamuk gitu ya. Jadi yang kayak jadi cerewet gitu ya. Banyak komplainnya jadinya gitu. Bisa aja di sana tuh Taurus ngeri gitu ya kalau apa yang dia lakukan di balik punggung si pasangan sah itu tuh ketahuan gitu. Jadi di sini tuh Taurus sedang coba untuk menjembunyikan kebenaran dari si pasangan sah supaya tidak kepergok gitu lah kesalahannya dia gitu ya. Biar nggak ketangkap basah sehingga biar mengelak gitu dari tanda kutip dari hukuman gitu ya. Jadi yang kayak pasangan sah bawel-bawel, wah itu tuh kan bikin panas telinga gitu kan. Bikin kayak datang rasa bersalah seperti itu ya. Nah, itu kan nggak enak banget kan. Nah di sana walaupun memang benar-benar bersalah gitu ya, tetapi ya manusia kan nggak mau dipersalah-salahkan gitu kan. Nah di sana jadi kalau mari lihat di situ tuh kayak walaupun sebenarnya ini tuh pasangan sah tahu gitu ya. Jadi si pasangan sah itu tuh kayak punya intuisi gitu ya. Dia punya intuisi bahwa ini Taurus kayaknya macem-macem ini di belakang gitu ya. Misalnya macem-macem soal keuangan gitu ya. Jadi yang seperti kok kayak minta duit padahal duit itu tuh bukan dialokasikan sesuai dengan penjabarannya dia. Misalnya, "Ma, minta duit dong, mau ngirim sama orang tua," misalnya seperti itu ya. Padahal yo nggak ngirim sama orang tua gitu kan, dipakai untuk ngapain lah gitu ya. Beli mata pancing gitu ya. Nah atau yang kayak, aku arisan dulu ya gitu kan. Nah jadi dalam gambaran suami jadi kayak Taurus itu tuh mencoba untuk membuat si pasangan ya, si pasangan ini tuh berpikir gitu. Oh, ini mau arisan berarti ketemunya sama ibu-ibu PKK gitu ya. Oh, ini tuh ya aku kenal sama paling nanti ketemunya kalau arisan sama si ini, sama si ini, sama si ini. Jadi itu tuh kayak gambaran oh ini tuh orang-orang yang aman untuk ditemenin gitu ya. Padahal gitu ya. Bukan mau arisan satu geng gitu ya, tetapi arisan berdua dengan selingkuhan. Nah, di sana ya. Jadi ya ada beberapa kebohongan yang mari lihat di sini ya. Taurus lakuin gitu ya. Namanya orang berbohong kan ngeri-ngeri gitu ya, ngeri-ngeri sedap gitu. Kebohongan ini tuh terungkap. Nah, tapi ya di sana tuh Taurus yang masih kekeh gitu loh. Masih kekeh untuk memegang rahasia ini dari si pasangan sah. Si pasangan sah tahu, seperti kata Mari tadi, intuisi mah bunyi gitu ya. Tahu dia, oh ini ada ini sesuatu nih gitu ya.
Ada, pasti ada gitu kan. Nah di sana. Nah cuman kalau dalam hati ini tuh udah bunyi alarm gitu kan, dalam jiwa gitu udah bunyi alarm. Namun kalau dari secara sikap ini tuh masih akan tetap gitu loh, bersikap biasa-biasa aja. Misalnya si pasangan sah tahu Taurus selingkuh gitu kan. Nah tapi nggak mau yang langsung heboh gitu loh, nggak mau langsung kayak membawa isu perselingkuhan itu tuh ke permukaan, disimpan dulu gitu. Dan jadi di sini tuh yang kayak aku harus cari bukti senyata-nyatanya atau sebanyak-banyaknya gitu lah ya, biar Taurus ini tuh nggak punya lagi alasan untuk pakai, nggak punya alasan lagi gitu ya untuk mengelak gitu lah. Jadi dengan mengumpulkan bukti, nggak pakai tameng lagi, nggak bisa pakai tameng lagi bila suatu saat bukti ini tuh disajikan gitu ya. Nah kamu ketahuan nih lagi jalan sama si Martono misalnya gitu kan. Ini buktinya, ini foto gitu kan, nih screenshotan chattingnya kalian gitu ya. Atau yang kayak aku udah hire detektif nih untuk nguntitin kamu gitu ya. Ini bukti-buktinya gitu loh di sana. Dan ya memang mari lihat, perlu banget ya dirasa pasangan sah ini tuh untuk calm down dulu gitu ya, cool down dulu gitu ya. Untuk cool down, untuk tenang dulu, jangan yang kayak bikin heboh, bikin rusuh gitu ya. Karena ya walau bagaimanapun sejelek-jeleknya ini pasangan gitu kan, itu tuh pasangan sahnya Taurus ya nggak mau kejelekan si pasangan ini tuh merusak keadaan gitu ya, merusak situasinya mereka, apalagi nanti untuk ke depan. Misalnya janganlah kehebohan ini tuh berujung dengan perceraian gitu ya. Jadi masih kelihatan itikat baik untuk bersama, walaupun ya Taurus di sini tuh melakukan kesalahan gitu ya. Nah jadi ya sikap pasangan sah ini tuh anteng gitu ya, tetap manis gitu loh ya, tanda kutip ya, tetap melayani apa yang menjadi tanggung jawabnya dia ya dia lakuin gitu ya. Ya gimana lah, mencitrakan seorang pasangan yang memang layak gitu, layak untuk dibersamai gitu ya di sana. Jadi yang pura-pura acting lah gitu ya, acting pura-pura tidak tahu gitu ya, tidak curiga gitu ya, pura-pura seperti tenang, seperti tidak ada yang sedang mengusik dirinya. Dan mari lihat kebohongan atau ketidakbenaran lah ya, ketidakbenarannya Taurus ini tuh udah terendus cukup lama ini ya, let's say 7 minggu gitu ya, kurang lebihnya antara gitu lah ya, 7 mingguan belakangan ini tuh gitu ya di sana. Mungkin gerak-gerik juga kebaca, ini kok beda gitu ya. Biasanya ya pagi siang sore malam aroma ketek asam gitu ya, kok ini rajin mandi misalnya ya, ini kok kayak belum lagi seminggu seperempat parfum sudah habis nih gitu ya. Nah sana ini kok lama pulangnya gitu ya, kelihatan online, rajin banget online gitu ya, udah mulai kebaca di sana. Tapi ya tadi si pasangan sah ini tuh saya lihat tidak gegabah gitu ya, tidak yang langsung histeris gitu ya, histeria gitu, wah kamu gitu ya. Oh ya tidak seperti itu ya. Jadi di sini tuh ada sempet memang mari lihat agak-agak ekstrim gitu ya, ide yang datang di kepalanya si pasangan sah. Misalnya yang kayak tak tinggalin aja nih manusia gitu ya, alah mumpung masih pacaran gitu ya, gampang kok kalau urusan pacaran, masih bisa cepet pisahnya gitu ya, tinggalin aja ini orang gitu.
Sempet memang ada. Tapi kemudian di situ tuh ya ada pertimbangan lain lah. Misalnya, wah nih udah terlanjur lama gitu ya. Atau ya udah terlanjur sempet ngomongin tentang pernikahan dengan orang tua gitu ya. Atau ya mungkin dirasa-rasa, oh masih kuat kok gua gitu ya. Aku masih sanggup kok. Aku masih bisa tabah kok ngadepin yang kayak ginian. Nah gitu-gitu ya, apapun itu yang kira-kira menjadi isunya gitu ya. Oh ini bohong-bohong, oh ini tuh tipu-tipu, oh dia manipulatif sama aku gitu kan. Tapi ya mungkin di situ tuh datang asa baru, oh sekarang dia memang nakal seperti ini. Tapi apa iya akan nakal selamanya? Tak kasih kesempatan. Nah gitu ya, tak kasihlah kesempatan. Waduh kalau cerai nanti gimana nih anak-anak. Nah gitu-gitu ya. Jadi adalah banyak di sana itu tuh pertimbangan gitu ya. Ada di sana banyak pertimbangan. Tapi ini tuh mari lihat pasangan sah kalau untuk menuduh dengan keras gitu ya. Enggak juga gitu loh. Jadi di situ tuh pasangan sah memang untuk beberapa kayak nanya-nanya gitu ya. Mulai jurus-jurus interogasinya gitu ya. Jurus-jurus interogasi untuk mengungkap kebenaran gitu ya, tetapi ya tidak peduli dengan seberapa kekeh gigihnya ya, seberapa gigihnya dia untuk mendapatkan kebenaran dari Taurus. Tapi ternyata Taurus juga kekeh gitu loh, mengelak, menghindar untuk menjawab pertanyaan gitu ya, apalagi kalau pertanyaannya menjurus ke arah pembuktian bahwa dirinya itu tuh ya salah gitu ya. Itu tuh pasti Taurus akan coba untuk mengelak, menghindar gitu ya, ngasih jawaban yang berbelit-belit lah, pakai acara langsung permainan mental gitu ya, galakan daripada istri gitu ya, galakan daripada suami gitu, supaya membungkam gitu lah. Kamu jangan tanya-tanya itu lagi, aku nggak nyaman gitu ya. Soalnya kalau kamu ngotot gitu ya, nanya-nanya seperti itu, keungkap nih gitu ya, keungkap sesuatu yang akhirnya menyakiti kamu dan juga bisa merugikan aku. Misalnya ya kan, di sini kan Taurus gimana pun ya tetap masih ingin juga gitu loh dengan pasangan sah gitu ya. Baik itu masih pacaran, baik itu sudah dalam konsep rumah tangga gitu ya, masih tetap mau sama si pasangan sah. Jadi ya kalau kecurangannya dia, katakan gitu ya, kesalahannya dia akui dengan jujur. Yang ngerinya Taurus di situ tuh dia tidak akan termaafkan gitu ya. Dan ini tuh bisa jadi bikin kekacauan dalam asmaranya ya. Nah, dalam dunia asmaranya dia, terutama dengan si pasangan sah ini. Nah, seperti itu ya. Jadi ya nampaknya mari Taurus di sini tuh bisa kayak yang acting lagi nih gitu ya. Manis-manis dengan pasangan sah gitu loh. Ya. Jadi yang kayak meyakinkan si pasangan sah, udahlah gitu. Kamu lihat aja lah, aku kan masih di sini. Aku kan masih dengan kamu gitu ya. Kita kan ntar lagi mau merit. Atau udahlah nggak usah pikir-pikir itu. Nanti ini rumah tangganya kita jadi nggak enak nih. Aku dipojokin sama kamu gitu ya. Kamu stres, aku juga tidak nyaman. Nah gitu-gitu ya. Nah, itulah yang buat si pasangan sah ini jadi tenang gitu ya. Jadi kayak ya udah deh gitu ya. Nggak usah terlalu dihebohin sekarang. Cari bukti, cari kebenaran. Tidak dari mulutnya Taurus, tapi cari dulu kebenaran melalui metode-metode lain gitu ya. Baru nanti ya mungkin itu akan diungkap lah seperti kata Mari tadi ya. Diangkat lagi isunya gitu ya. Diangkat lagi problemnya untuk kemudian mendapatkan penyelesaian. Seperti itu. Jadi secara garis besar ya ada problem, tapi problem ini tuh ditekan ya, direpresi demi untuk menjaga situasinya
antara Taurus dengan pasangan sah, situasinya tetap kondusif seperti itu ya. Jadi kalau dilihat sekilas, oh ini tuh baik-baik saja relationship-nya ya. Oke. Baik. Sekarang kita akan lihat bagaimana energinya Taurus dengan pasangan selingkuhannya. Set. Oh ya, ini pembacaan asmara cinta segitiga memang bukan ditujukan untuk merata-merata Taurus ya, enggak. Ini tuh hanya ini ditujukan hanya bagi kamu-kamu yang sedang terkoneksi dengan Taurus gitu ya. Ataupun Taurusnya sendiri, tetapi yang sudah benar-benar menyadari gitu. Oh ya, ada memang terlibat dalam asmara cinta segitiga gitu ya. Jadi itu pembacaan khusus banget ya. Khusus banget bagi orang-orang yang sudah mendapatkan fakta gitu ya. Atau ya, memang menyadari bahwa fakta lagi terjebak dalam urusan asmara cinta segitiga ya. Gitu. Karena sering mari lihat di kolom komentar, aku nggak selingkuh. Lah ya kalau ya memang ini hanya untuk yang nyata-nyata melakukan perselingkuhan atau ya memang menjadi bagian dari keterlibatan perselingkuhan kan gitu ya. Gitu. Oke. Bagi yang butuh-butuh aja gitu loh. Ya. Oke. Three of Pentacles di sana, di situ, di situ, di situ. Oke. Kemudian ini di situ. Oke. Kemudian di sana. Hadir energinya di sana. Kemudian ada di sana. Nah, di sini tuh mari lihat Taurus kayaknya ngambek ini ya sama si selingkuhan. Itu ya, ngambek banget sama selingkuhan. Jadi yang kayak dengan urusan asmara sama si selingkuhan ini ya, dalam urusan asmara dengan si selingkuhan ini, mari lihat Taurus itu tuh kayak nggak tenang ini ya, menjalani relationship ini tuh nggak tenang. Bukan hanya saja takut kepergok sama pasangan sah, tetapi juga secara internal ya, mereka berdua ini Taurus di situ tuh bisa terserang rasa insecure, rasa berkebutuhan, rasa kemelekatan, rasa kekosongan gitu ya. Di situ tuh kayak tidak aman gitu loh ya, ada perasaan tidak aman. Jadi di sini tuh mari lihat Taurus ya, bahagia, senengnya ada, tetapi bayang-bayang dirugikan, baik itu secara mental, emosional. Oh, itu tuh terus mengikuti Taurus di sana, gitu ya. Terus ngikutin Taurus. Jadi mari lihat di sini tuh Taurus, dia yang sangat menginginkan relationship ini. Bahkan untuk beberapa Taurus bisa tiba-tiba berubah menjadi konyol gitu ya. Bisa dia berubah menjadi tidak masuk akal di sana. Harapan dan impiannya gitu loh. Kondisi-kondisinya. Misalnya begini, misalnya. Dia ingin si selingkuhan ini tuh tergila-gila ke dia, setia padanya gitu ya. Sementara si selingkuhan ini boleh jadi juga sudah punya pasangan yang lain di sana. Jadi sementara dengan pasangan yang lain itu tuh sudah ceritanya rumah tangga. Jadi ini tuh bisa kayak aroma cinta bersegi-segi gitu ya. Nah, di saat dia masih menginginkan dengan pasangan sahnya dia ya, Taurus ini masih menginginkan bersama dengan pasangan sahnya, itu tuh bisa tidak masuk akalnya Taurus mengharapkan si selingkuhannya ini tuh lebih memilih dirinya ya. Taurus ingin si selingkuhan lebih memilih Taurus daripada seseorang ini tuh memilih pasangan sahnya. Seperti itu ya. Atau misalnya begini, dia ingin si selingkuhannya ini tuh setia pada dia. Gitu. Sementara
Bagaimana mungkin meminta kesetiaan kepada seseorang yang membenarkan tentang perselingkuhan? Katakanlah misalnya dia ini tuh single. Dia single sedang bermain-main asmara dengan seseorang yang sudah jelas-jelas jadi pacarnya orang, suaminya orang, istrinya orang. Gitu ya. Dia mau terkoneksi dengan orang yang seperti Taurus ini. Gitu loh. Berarti kan di situ tuh kesakralan tentang sebuah relationship, pernikahan atau ya pacaran tadi itu kan rendah di mata si pasangan selingkuhan. Jadi bagaimana mungkin Taurus ini tuh mengharapkan kesetiaan, sedangkan dia menganggap kesetiaan itu tuh tidak penting, gitu loh. Kalau dia setia, dia nggak akan mau main-main sama suaminya orang atau istrinya orang. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Jadi kayak lagi butuh atensi sebanyak-banyaknya Taurus ini tuh dari si selingkuhan, gitu ya. Dan ternyata kalau mari lihat, si selingkuhan ini tuh dia akan terang-terangan gitu ya, nunjukin dirinya dia kepada Taurus bahwa aku kalau untuk dimiliki oleh kamu, aku nggak bisa, gitu lah, ya. Aku nggak bisa. Situ. Makanya itu tuh kayak energinya si selingkuhan bisa aja itu tidak intens ya, tidak intens, misalnya tidak intens hari-hari telepon, tidak intens setiap waktu berkabar melalui chatting gitu ya, ya tidak juga kayak memaksakan keadaan biar antara dia dengan Taurus terjadi perjumpaan gitu ya. Atau dia yang kayak ya masih membuka diri pada asmara-asmara lain gitu ya, lebih mengutamakan pasangan sahnya dia daripada Taurus seperti itu. Dan hal demikian itu tuh bikin Taurus bisa meradang gitu, nggak suka gitu ya. Itu tuh Taurus kayak bisa menganggap bahwa seseorang ini tuh tega sama dia, jahat sama dia, nggak pedulian sama dia gitu ya. Kok kayaknya seseorang ini tuh berusaha menyakiti dirinya gitu ya. Datang pikiran-pikiran yang demikian gitu. Jadi mari lihat 15 hingga akhir dari Desember ini tuh Taurus bisa kayak ngerasa kacau banget soal percintaannya gitu ya. Jadi kayak yang gimana ya bilangnya, ya mengharapkan kesenangan tambahan gitu ya, tapi ternyata hubungan dengan si selingkuh itu tuh jauh lebih rumit daripada hubungan dengan pasangan sah, jauh lebih rumit gitu ya, menurut Taurus gitu loh. Soalnya kalau dengan pasangan sah adem-adem aja, tapi dengan si selingkuhan, karena Taurus ini tuh kayak kehilangan power, kehilangan kuasa gitu ya atas si selingkuhan ini. Di situ tuh datang marah gitu loh, karena kok kayak kelihatan jadi lemah, kok aku jadi tidak bisa mengkondisikan keadaan hubungannya aku dengan selingkuhanku ini tuh sesuai dengan maunya aku. Nah gitu ya, ini tuh yang kayak masa aku hanya minta biar ditelepon hari-hari tapi dianya males nelfon aku gitu ya. Kalau nggak aku telepon duluan, dia nggak mau nelfon. Kalau nggak aku chatting duluan, dia nggak mau chatting gitu ya. Aku ajak ketemu, kok kayaknya dia nolak gitu loh. Atau udah ditunggu-tunggu ini, kapan dia ngajak jumpa, tapi kok kayak nggak jumpa gitu ya. Jadi kayak bisa Taurus itu tuh resah sendiri gitu ya, ngelihat si selingkuhan ini tuh kok kayaknya bisa aja menjalani relationship ini tuh dengan enak gitu ya, sementara dianya sendiri nggak karu-karuan gitu. Datang jadi marah di situ Taurusnya, marah di sana ya. Beberapa situ tuh bisa kayak yang sempet Taurus nekat gitu, yuk merit, yuk nikahin aku yuk gitu, sini kamu aku nikahin. Tapi bisa di sana tuh si selingkuhan, oh nggak bisa, nggak, pernikahan tidak menjadi tujuannya aku dengan kamu. Wah di situ tuh
bisa Taurus kayak ngerasa bahwa kuasanya aku untuk mengontrol dirinya makin lemah dong gitu ya. Nah nggak usah pun Taurus ini tuh ngajak nikah atau mengharapkan pernikahan, tetapi dengan cara-caranya si selingkuhan seperti yang bebas-bebas aja gitu ya, tanda kutip gitu ya. Oh itu tuh aja udah menyadarkan Taurus bahwa posisinya dia lemah dalam hidup si selingkuhan ini. Wah itu tuh pride-nya Taurus kesinggung itu ya, sakit di sana. Itu loh. Itu ya. Jadi Taurus di sini tuh mari lihat sebenarnya ingin diberikan banyak asupan egonya dia gitu ya dari si selingkuhan. Tapi kok si selingkuhan ini tuh bisa dituduh Taurus, wah ini orang kok nggak ngerti ya, kok dia nggak paham ya. Nah padahal di sana itu tuh bisa karena permintaannya Taurus itu tuh ya kayak kata Mari tadi, kalau itu menggelikan gitu loh ya, lucu gitu loh, permintaan yang konyol ya, nggak masuk akal. Nah di sana sebenarnya maksudnya kalau permintaan itu ditujukan kepada istri, kepada suami, masih iya lagi, masih oke. Tetapi kalau pada pasangan selingkuh, kok rasanya ya itu akan menyakiti Taurus sendiri gitu loh. Ya, karena hal itu tuh sulit untuk terjadi gitu ya. Di mata si selingkuhan juga gitu ya. Ya hubungan ini tuh hubungan yang casual aja gitu loh. Sebatas kamu senang, aku happy gitu. Ya, di sana. Gitu aja, ndak mau kayak yang ribet-ribet. Harus seperti bagaimana memperlakukan hubungan yang benar-benar sakral gitu ya. Maunya si selingkuhan ya nggak usah kayak gitu, santai-santai aja, asik-asik aja kitanya gitu ya, asik-asik aja. Aku nggak bisa tuh. Dan ya kondisi kamu kan, kamu udah punya istri, kamu udah punya suami, kan pacarnya kamu di sana tuh ada gitu ya. Nah jadi di situ tuh bisa kayak selingkuhannya Taurus ini, ya udah kalau kamu mau serius-serius ya yang sama yang di sana, dengan aku ya udah kita sekedar aja. Nah kayak gitu ya. Tapi Taurus di situ tuh datang perasaan tidak aman gitu loh. Maunya dia, mari lihat konsepnya dia dengan pasangan sahnya dibawakan kepada konsep ke hubungan perselingkuhan. Nah dan ketika konsep itu tuh sulit untuk terwujud nyata, setidaknya di saat ini ya, itu tuh datang jadi emosional gitu loh. Jadi emosi, ngamuk, temperamen jadinya, sedih banget gitu. Datanglah emosi-emosi negatif yang nggak enak, dan itu tuh bisa bikin Taurusnya sendiri tercederai gitu ya. Kalau si selingkuhan ini mah mari nampak ya dia slow aja gitu ya. Dan bahkan ini boleh jadi dia nggak paham gitu ya, Taurus sedang kemerusung gitu ya. Taurus sedang nggak karu-karuan di sana. Dia bisa nggak paham gitu. Kalaupun dia paham, mungkin dia akan bingung juga gitu ya. Loh kok kamu gitu? Itulah. Ya, bingung dia di sana. Oke? Tapi ya hubungan ini tuh masih ada ya, sampai saat sekarang masih ada di sana. Antara ada dan tiada model-modelnya gitu ya, tapi dibandingkan dengan tiada, di sini tuh hubungannya masih ada. Jadi misalnya gini, yang kayak kata Mari tadi ya, walaupun komunikasi tidak terjadi dalam beberapa minggu, namun minggu berikutnya ada gitu ya, ada koneksi lagi gitu-gitu ya. Oke, jadi kayak dalam ketidakpastian gitu loh ya, modelnya Taurus saat ini gitu, tidak pasti. Karena juga apa yang dicari dalam relationship, tadinya kan mencari happy, tapi berikutnya datang pencarian tambahan-tambahan baru yang akan itu tuh merepotkan dirinya sendiri. Oh, kayak gitu ya. Oke. Dalam bacaan Taurus dengan pasangan sah hadir energi dari Pisces, di situ ada Aquarius, berikut Sagittarius, Leo, Aries. Energi dari Taurus sendiri, berikut ada energi dari
Pisces, Cancer, Taurus, Libra, Gemini. Berikut energi Taurus dengan selingkuhan hadir di sana Capricorn, energi Taurus sendiri, berikut Pisces, Scorpio, Aries, berikut di sana energi dari Pisces, Scorpio, Cancer, berikut ada energi dari Taurus, Virgo, Capricorn, Pisces lagi, Aries, Gemini. Oke, baik. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.